Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto Aji. Saya salah satu dosen program studi agrobisnis di Universitas Presiden. Saat ini saya berhome base di agrobisnis dan ketertarikan saya mengajar adalah lebih pada ke entrepreneurship karena emang di background saya S2 itu ada di perdagangan internasional sehingga saya lebih tertarik untuk mempelajari entrepreneurship. Di mata kuliah entrepreneurship ini, kompetensi yang saya inginkan itu ada beberapa hal ya. Tapi sedikit mereview apa yang saya pernah alami di sini bahwa dulu sebenarnya sebelum ada kurikulum baru ya, kurikulum Merdeka gitu MPKM yang berlaku itu di Presiden University itu sudah ada mata kuliah wajib ya. Dan itu menjadi mata kuliah wajib universitas berupa entrepreneurship ya. Kalau entrepreneurship 1 dan 2 wajib untuk semua program studi dan sekarang sudah pindah ke lebih fokusnya ke fakultas bisnis. Nanti ada startup, ada entrepreneurship lanjutan gitu ya. Karena saya ada di program studi agribisnis, maka yang akan saya ajarkan ke mahasiswa saya adalah pembelajaran agropreneurship ya. Di kompetensi umum yang kami inginkan dari pembelajaran agropreneurship adalah yang pertama, mahasiswa memiliki wawasan tentang wirausaha di bidang pertanian. Terus yang kedua adalah apresiasi dan keterampilan dari mahasiswa dalam menganalisis nilai-nilai dan proses pengembangan jiwa kewirausahaan di dunia bisnis pertanian. Terus kompetensi berikutnya adalah mahasiswa mampu menentukan pilihan terbaik untuk dikembangkan dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Dan yang berikutnya adalah kompetensi berikutnya, mahasiswa memahami indikator-indikator yang dijadikan ukuran dalam pemahaman pembelajaran agropreneurship. Contohnya menjelaskan kembali tentang konsep kewirausahaan pada bidang pertanian, terus merumuskan pengertian wirausaha di bidang pertanian. Yang berikutnya adalah merumuskan pengertian kewirausahaan pertanian dalam pendidikan. Yang kelima adalah mengidentifikasi prinsip-prinsip kewirausahaan dalam konteks organisasi pemerintah yang bertanggung jawab pada bidang pertanian. Yang terakhir, kompetensi yang kami inginkan di sini adalah merumuskan proses pengembangan kompetensi kewirausahaan pertanian bagi calon-calon sarjana dari prodi agrobisnis. Itu kompetensi yang coba kami rumuskan ya. Berikutnya adalah tujuan utama pembelajaran agropreneurship di program studi agrobisnis adalah membentuk jiwa wirausaha ya, sehingga mahasiswa menjadi individu yang kreatif, terus inovatif dan produktif. Pola umum pembelajaran kewirausahaan terdiri dari teori, praktek, dan implementasi. Dan seperti yang saya peta dalam tridharma saya ya, agropreneurship saya lebih menerapkan lebih banyak penelitiannya, prakteknya lebih banyak, penelitiannya lebih banyak, dan pengabdiannya lebih banyak prosentasenya, sehingga pembelajarannya di kelas itu hanya terjadi 20%, terus untuk lebih ke penelitian dan prakteknya 50%, dan untuk pengabdiannya itu sebesar 30%. Setelah itu capaian pembelajaran yang kami inginkan di sini ada. Yang pertama itu mahasiswa mampu memahami pengertian kewirausahaan pertanian. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat kewirausahaan pertanian. Yang berikutnya adalah mahasiswa mampu memahami ciri dan karakter kewirausahaan di bidang pertanian. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memahami bagaimana menjadi wirausaha pertanian yang sukses. Nah, seperti itu. Dan untuk materi ini saya mencoba, yang pertama itu ada penyampaian di kelas, terus ada diskusi ya, terus di sini juga pembelajarannya nanti sistemnya blended ya, blended learning. Jadi kita kelas masih ada yang online dan offline, tapi saya usahakan lebih banyak offline-nya, sedangkan untuk akses semua materi dilakukan secara sistem karena kita ada e-kampus. Terus kontrak assessment, untuk metode assessment yang saya terapkan di sini ada team-based learning, individual itu sebanyak 25% ya. Berikutnya team-based learning untuk grup 10%. Terus nanti ada proses pembuatan produk ya, bukan pembuatan produk tapi lebih pada ke design thinking ya, sebanyak 60%. Terus yang terakhir ada class participation hanya 1%. Bagaimana RPS yang sampaikan ini saya implementasikan di dalam kelas. Berikut ini akan saya tampilkan sedikit pro teaching saya untuk mata kuliah yang saya sampaikan
yaitu entrepreneurship khususnya untuk agropreneurship. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Oke, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi untuk mempelajari tentang entrepreneurship, tapi pada bidang pertanian ya, lebih dikenalnya dengan agropreneurship. Oke, jangan lupa nanti kalian absennya melalui kuis ya, absen melalui kuis. Sebelum pelajaran hari ini ya, akan lebih afdol kalau kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, berdoa tidak pernah berhenti dan cukup. Oke, saya akan mereview materi yang disampaikan minggu lalu, yaitu tentang entrepreneurship ya. Jadi entrepreneurship itu kan sejatinya adalah suatu konsep, yang merujuk pada kemampuan atau tindakan seseorang untuk menciptakan ya, atau mengelola atau mengembangkan usaha baru ya, dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan atau mencari nilai tambah ya. Karena kalian adalah anak agribisnis, otomatis yang akan dikaji ya, entrepreneurship-nya adalah lebih pada kepertanian ya. Karena di sini beberapa ciri-ciri khusus dari entrepreneurship itu, yang pertama itu adanya inovasi ya. Jadi inovasi itu tidak pernah berhenti, setiap hari, setiap tahun, setiap masa akan selalu muncul inovasi-inovasi baru ya. Bukan produk baru tapi inovasi baru. Bentuknya masih sama tapi inovasinya yang selalu berubah, sehingga konsumen akan semakin tertarik dengan inovasi yang baru. Ciri-ciri yang kedua adalah pengambilan resiko ya. Kenapa? Seorang bisnismen itu harus berani mengambil resiko ya. Jadi keberhasilan dari Bill Gates atau yang punya KFC sekarang atau McD itu bukan tanpa asal ya, jadi tiba-tiba sukses, tapi karena orang-orang tersebut berani mengambil resiko. Ciri yang berikutnya itu kemandirian ya. Kemandirian artinya di sini berani untuk mewujudkan bahwa bekerja secara mandiri itu mampu gitu ya, bisa memiliki kontrol penuh tanpa ada perintah dari atasan, diatur harus seperti ini, harus seperti itu. Kalau dengan mandiri, dia sendiri yang akan men-setting kebutuhan dan sampai nilai tambah yang dia inginkan. Itu ciri yang ketiga ya. Ciri yang berikutnya, yang keempat adalah pengembangan bisnis ya. Dengan adanya inovasi, kemandirian, terus dia berani bermanuver, itu tujuannya adalah untuk mengembangkan bisnis dia ya, sehingga penghasilan yang dia harapkan akan sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, jadi sangat berkembang bisnisnya. Di dunia pertanian pun sama ya. Jadi tidak hanya dunia pertanian itu hanya jual beras, jual jagung setelah panen, tidak. Tapi di sistem agribisnis itu dari hulu ke hilir ada prosesnya dan ada sistemnya. Itulah yang menjadi peluang kalian untuk berbisnis di dunia pertanian. Berikutnya, yang terakhir adalah ciri-ciri dari entrepreneurship adalah orientasi pada pelanggan ya. Jadi kalau orientasinya kepada pelanggan itu berarti kepuasan pelanggan yang akan dikejar, yang akan diincar, supaya dia keuntungannya akan selalu bertambah di setiap waktunya. Targetnya tidak hanya bulan ini, tapi targetnya lebih pada ke bulan-bulan berikutnya, tahun-tahun berikutnya, sehingga usahanya akan terus berkembang. Oke, itu dari ciri-ciri entrepreneurship ya, yang kemarin sudah disampaikan di minggu kemarin. Yang berikutnya adalah mengenai peluang usaha ya. Peluang usaha itu di bidang pertanian itu sangat luas sekali ya. Di agrobisnis peluang usahanya itu sangat besar sekali ya. Yang pertama itu, kalau di bagian hulu itu ada pertanian organik ya, ada peternakan, ada nanti juga budidaya tanaman hias gitu ya. Terus berikutnya ada perkebunan, agrowisata, bahkan pengolahan produk pertanian, terus teknologi pertanian juga, terus agrobisnis berkelanjutan, dan masih banyak ya untuk peluang-peluang wirausaha di pertanian. Karena seperti yang kita pahami bahwa sistem agribisnis ya, yang
saya sudah jelaskan minggu kemarin. Sistem agribisnis ya, itu mulai dari hulu, on-farm, hilir sampai hilir ya. Ini banyak sekali. Ya, di hulu apa saja yang bisa dibisniskan, di on-farm juga apa saja yang bisa, dan di hilir ini lebih pada ke industrialisasi. Apalagi sekarang ini sangat menguntungkan ya kalian sebagai mahasiswa agribisnis Universitas Presiden. Kenapa? Karena kalian ada di kawasan industri. Jadi industri hilir di sini lah yang akan sangat menguntungkan peluang kerja buat kalian. Nah, di sini kalian nanti sebagai mahasiswa berbisnis itu harus jago menganalisa peluang bisnis yang ada. Itu yang harus kalian kuasai ya. Terutama berarti sistem produksi ya. Jadi supply demand kalian harus paham ya. Supply dan demand ya. Karena jika kalian menjadi seorang calon bisnismen gitu ya, seorang sarjana agribisnis tapi tidak menguasai supply and demand, nanti ketika akan masuk di daerah sistem agribisnis ini kalian akan kerepotan sekali ya. Makanya kenapa saya sebutkan di sini menguntungkan kalian sebagai mahasiswa teknik agribisnis Universitas Presiden, karena di sini di hilir ini kan banyaknya industri ya, hanya industri di sini. Nah, industri itu kan tidak tahu dari hulunya seperti apa, tapi akan dikelola. Yang jelas ada di pasar adalah tiba-tiba ada nabati, tiba-tiba ada shampoo, tiba-tiba ada itu kan semuanya adalah produk dari pertanian agrobisnis ya. Itu yang saya review dari pertemuan kemarin ya. Oke, hari ini kita akan belajar untuk design thinking ya. Apa sih design thinking itu dan apa pentingnya untuk kalian sebagai calon pebisnis muda ya. Karena belum tentu kalian setelah lulus itu akan akan melanjutkan kuliah atau menjadi bisnismen atau menjadi apa, kita belum tahu ya. Makanya di Presiden University itu ada 3 stream ya. Sebagai mahasiswa ada 3 stream yang sudah disiapkan oleh Presiden University. Yang pertama menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang pekerja gitu ya. Atau yang satunya lagi adalah menjadi seorang peneliti atau melanjutkan studi. Ada ya, ada. Di sini kita akan belajar apa sih design thinking ya. Ini sangat penting di proses bisnis, itu sangat penting. Design thinking itu sangat penting banget. Walaupun di Presiden University mata kuliah terpisah design thinking itu ada ya. Jadi perlu ini saya garis besarnya saja. Apa sih pentingnya design thinking untuk agrobisnis? Mungkin ada yang sudah tahu apa itu makna dari design thinking? Secara pemahaman kalian saja silakan. Apa itu design thinking? Terus apa pentingnya? Oke, saya jelaskan saja ya. Untuk design thinking itu adalah cara pendekatan ya, dalam memecahkan sebuah masalah ya, dengan tujuan untuk mengembangkan sebuah solusi yang berfokus pada pengguna ya. Makanya di sini ada yang akan kita pelajari di hari ini. Untuk design thinking itu apa sih? Mencari peluang-peluang yang yang akan kita capai ya. Mungkin saya lebih slideshow saja biar lebih seperti ini ya. Oke, yang akan kita pelajari pertama understanding opportunities, berarti memahami peluang ya. Berikutnya adalah changing the world through observation and interpretation ya. Jadi di poin kedua ini ya kita harus peka terhadap perubahan, terus interpretasinya terhadap ini juga untuk bisnis ya. Berikutnya yang ketiga adalah kita belajar dari IDO. IDO itu apa? Nanti kita akan jelaskan di sini. Yang pertama di sini, how do you define opportunity? Dari gambar sini kalian bisa mempunyai visualisasi lain gitu ya, bahwa kalau kita lihat ya, tadi saya sesuai yang di pelajaran minggu lalu, bahwa pertanian itu sangat banyak peluang usahanya. Jadi bagaimana kalian bisa mencari peluang yang ada di pertanian ya. Di pertanian itu tidak hanya padi saja ya. Kita harus terbuka di sini. Pertanian itu ya perkebunan, peternakan ya. Peternakan yang kecil, yang mikro sama makro, itu sampai peternakan yang besar. Itu peluangnya banyak apa saja ya di sini. Makanya yang pertama itu kita harus bisa membaca peluang untuk berbisnis gitu ya. Peluang-peluang yang bisa dibisniskan dalam dunia pertanian. Berikutnya di sini peluang itu datang dari mana sih? Ya, ada di sini ya. Oke.
Kan tidak kepikiran ya dari awal bagaimana bisa ada lampu, HP, atau bahkan mobil gitu ya, dengan dia pastinya jalan sendiri atau gimana, atau Google Drive yang bisa tahu titik sana titik sini itu bagaimana awal mulanya. Kalau zaman dulu pas ketika saya masih seusia kalian itu ya masih sangat sulit ya mengakses, jangankan HP Android seperti ini ya, kita baca untuk Yahoo saja dulu tidak ada, Google juga masih belum ada ya. Tapi ketika sudah ada dengan teknologi yang maju, peluang banyak dibuka ya. Di sini ada peluang bisnisnya sangat besar sekali. Oke, kira-kira apa yang bisa? Di sini ada beberapa pertanyaan, coba kalian nanti jawab ya. Can entrepreneur change the world by identifying opportunity? Mengidentifikasi dari peluang-peluang itu apa saja ya. Nah, contohnya gampang ya, contoh simpelnya itu kalau sekarang itu mungkin kita sudah enak dengan adanya fasilitas Grab ya, GrabFood misalkan, atau GoFood ya. Dulu kita kalau mau beli gorengan harus datang ke tempat gorengannya. Dulu kita mau belanja apa harus datang ke lokasi. Kalau sekarang tidak ya, dengan aplikasi. Nah, aplikasi seperti GrabFood, GoFood itu salah satu muncul dari adanya design thinking tadi ya. Gimana sih hanya dengan sentuhan tangan produk-produk dari pertanian yang sudah tinggal kita konsumsi itu bisa hadir di depan kita tanpa kita harus pergi ke sana seperti itu. Hanya mungkin nanti bedanya adalah ya nanti ada ongkos tambah ya, karena ada supply dan demand ya. Jadi ada permintaan otomatis gitu ya, nanti akan berpengaruh pada biaya. Kalau supply demand kalian harus masih ingat ya, ini quality, ini price gitu ya. Nah seperti ini. Nah ini harus ingat aja. Nah, ini rumus dasar, kurva dasar yang harus kalian kuasai aja. Nah ini supply, ini demand ya. Jadi semakin banyak permintaan otomatis harga semakin mahal. Kalau permintaan berkurang berarti harga turun. Nah seperti itu akan rumus itu akan selalu dipakai ya untuk apapun komoditasnya, mau di bisnis retail, bisnis pertanian atau bisnis apapun, rumus ini yang akan kalian pelajari terus, akan kalian pegang terus. Jadi semakin tinggi permintaan maka harga pun akan mengikuti ya. Oke, di sini ada berikutnya ada gambar dulu orang tuh nyebrang saja gitu ya. Kita tidak pernah kepikiran bagaimana sih memberikan solusi bagi ini. Kira-kira kalau jalan begini efeknya apa? Oke, satu tabrakan, kedua macet, terus apa lagi? Kisruh di mana-mana pasti ya. Orang pada teriak-teriak, wah. Jadi makanya perlu di sini sebuah pemikiran yang simpel. Padahal pemikirannya cuma gampang ya. Di sini dikasih zebra cross saja, atau ada lampu merah. Tapi kan tidak mungkin kepikiran kan sebelumnya kan. Nah, maka itu contoh-contoh simpel itu yang design thinking seperti itu yang bisa berefek banyak ke berbagai unsur kehidupannya. Jadi dengan adanya lampu merah misalkan, zebra cross itu menolong orang pejalan, terus nanti juga orang bisa mengatur waktu kapan ada lampu merah. Jadi ketika untuk menyelesaikan, misalkan dia mau ke kantor, dia tahu tuh bahwa ada 5 lampu merah, berarti dia bisa menghitung berhentinya berapa menit, sampai ke sana berapa menit, jadi dia udah punya setelan sendiri ya. Atau mungkin seperti ini kan, ya bagaimana kita mencari solusinya ya. How do you arrive the right solution for a given opportunity ya. Pertama itu ya observasi yang penting ya, yang perlu ya. Kita mengobservasi apa sih peluang yang ada di kita ya, di pertanian apa saja gitu ya. Terus berikutnya kita apa sih observasi itu apa saja, kalian harus tahu. Kenapa sih kita harus perlu mengobservasi gitu ya. Misalkan sekarang yang di dunia pertanian yang lagi ini adalah yang lagi jadi hot apa? Kelapa sawit ya, kelapa sawit. Kenapa sih kelapa sawit menjadi primadona? Kalian harus mengobservasi dulu apa sih peluang pasar ke depannya. Sedangkan kelapa sawit untuk produksi saja harus menunggu 25 tahun. Kalau nggak salah ya, 25 tahun. Nah, jadi dari 0 sampai sampai 25 itu belum panen. Nah, baru bisa merasakannya setelah 25 tahun. Nah,
observasi yang seperti apa sih yang diinginkan? Nah, kalian nanti bisa tinggal ada tugas nanti dari saya setelah kuliah ini, bagaimana mengidentifikasi, bagaimana observasinya gitu ya. Jadi nanti bisa menjelaskan apa sih pengertian observasi dan interpretasi. Ya, kan ini kan awal dari tadi kita observasi dulu ya, sehingga nanti akhirnya solusi adalah kita bikin zebra cross, gitu ya. Di sini observasinya sudah jelas bahwa banyak orang yang menggunakan jalan. Nah, itu udah kata kunci dari sebuah observasi. Seperti tadi kelapa sawit, jadi observasinya banyak orang yang menggunakan minyak goreng. Kalau ibu-ibu disuruh beli goreng, disuruh membeli minyak goreng sama disuruh membeli kopi, akan pilih mana? Minyak goreng. Ya, karena peran lebih penting ya minyak goreng itu. Jadi makan kalau nggak pakai minyak goreng kayaknya nggak akan jadi deh. Benar atau betul? Betul ya. Jadi kalau makan semua rebus kayaknya kurang gitu ya. Iya, hambar gitu. Jadi kalau dengan minyak goreng itu bisa numis, ya, bisa bikin martabak. Ya. Ini konversikan saja ke dunia pertanian dan seperti ini. Apa yang perlu diobservasi oleh kalian? Oke, berikutnya dari sini, nah ya kita menganalisis ya. Apa yang kalian lihat? Sampah berantakan. Dampaknya adalah ya, pokoknya binatang laut tidak hanya satu ya. Ini kalau saya gambar banyak ini ada di laut, singa laut penuh gambarnya ya. Satu saja. Makanya cukup sampel satu saja. Intinya dampak dari banyak sampah di sini, binatang laut akan karena mereka tidak seperti manusia ya. Manusia kan punya tangan gitu ya. Jadi ketika nyangkut juga bisa dilepas. Kan susah ya. Oke, sebenarnya cuma simpel. Hanya masalah saja. Masalahnya adalah sampah. Efeknya bisa laut kotor, binatang laut jadi bukan terancam ya. Kalau terancam itu kan harus racunnya, misalkan jadi terganggu atau mengakibatkan fisiknya rusak gitu ya. Kayak seperti kan nyangkut ini kan nggak bisa makan ya. Jadi kasih cacing pun tidak akan masuk. Oke, kita lanjutkan ke IDEO. Is there a problem? Can we find a solution? Ketahanan pangan juga sama ya. Dengan kalian sebagai seorang calon sarjana agribisnis itu yang dipikirkan tuh bukan berbisnis tanamannya, berbisnis hasil panennya, jangan. Itu pola lama ya. Kalau sekarang itu bagaimana kalau di luar negeri ya, di negara-negara maju itu berpikir bagaimana mencari solusi agar adanya rekayasa genetika yang bisa membantu petani dan masyarakat menjadi petaninya makmur, masyarakatnya tidak kelaparan ya. Jadi mungkin dulu pas sebelum kalian lahir mungkin orang nanam bayam kan harus lama ya, dan harus medianya harus tanah yang subur. Kalau sekarang kan sudah ada ya, bisa hidroponik gitu ya. Terus padi juga bisa berbagai variasi varietas padi yang usianya lebih pendek gitu ya. Jadi di sini yang problem untuk pertanian ya bisa memangkas masa tanam, bisa lebih cepat panen, produksinya cepat dan banyak. Dan yang terakhir mungkin nanti adalah harga ya, karena konsumsi dari sebuah bisnis pertanian, semua bisnis adalah tentang harga lagi, kembali ke harga ya. Karena kalaupun sayurannya banyak, berasnya banyak, tapi kalau harganya mahal juga pasti tidak akan ada yang beli ya. Jadi akan kembali lagi ke situ ya. Kayak kemarin kan kita sudah mengunjungi biokompos ya. Itu salah satu opportunity tuh ya. Kita kemarin kunjungan ke sana dengan datang langsung kita ke Bogor, melihat langsung kondisinya. Oh ternyata sampah kambing, sampah kerbau, maksudnya bukan sampah ya, kotoran ya. Kotoran sapi, kotoran kerbau, kotoran ayam itu bisa dijadikan sebuah solusi bagi keterbatasan dari gas ya. Bisa buat nyalain traktor, bisa buat masak, bahkan bisa banyak lah ya urusan yang kemarin kita bisa datang ke sana. Itu peluang bagi kita ya. Bagaimana kita meraup itu. Sekarang kita balik ke IDEO, bahwa di design thinking itu ada 5 proses ya. 5 proses yang harus kalian pahami di IDEO ya. Oke. Pertama itu empati ya. Langkah pertama dalam design thinking itu pertama empati. Ada empati, define,
idea, prototype, and test. Ya. Jadi di design thinking itu ada 5 tahap ya. Yang pertama itu empati. Empati itu adalah memahami pengguna dengan mendalam ya. Kita harus memahami dulu. Learning about the audience for whom you are designing. Jadi memahami dulu dari si konsumen ya. Jadi maunya gimana gitu ya. Terus berikutnya setelah empati kita coba adalah define ya. Ini mendefinisikan masalah ya yang ingin dipecahkan. Di define itu ya. Ya, defining and focusing your question based on your insight from the empathy stage. Di sini setelah kita observasi tahu kondisinya, kita mencoba ya fokus mencari solusinya di sini bagaimana. Ini sebenarnya permasalahan ini dari ini apa sih? Kita tahu tuh. Ya tadi gambar tadi bahwa yang saya observasinya adalah orang berlalu lalang. Pasti orang banyak menggunakan jalan. Di define-nya, ternyata jalannya jalan raya, banyak mobil, banyak aktivitas di situ. Jadi apa yang akan kita fokuskan ke sana? Bisa fokuskan keselamatan pejalan kaki atau ketepatan waktu pekerja yang menggunakan mobil atau ya pokoknya kita fokus mencari apa yang terjadi dari jalan tersebut menjadi solusi yang paling baik apa. Akhirnya muncul idenya bisa dengan lampu merah, ya, bisa dengan zebra cross, ya. Nah setelah ada ide, kita coba bikin prototype. Prototype-nya adalah ya kita coba lampu merah. Ternyata bisa tuh ya. Building a representation of one or more of your ideas to show to other. Jadi kita tunjukkan di situ dengan adanya lampu merah bisa terbukti itu si pengguna jalan aman, semuanya bisa berguna ya. Ternyata dengan lampu merah semuanya aktivitas berjalan dengan lancar. Dari prototipe itu tidak langsung diterapkan kan tadi ya, harus dites dulu berapa kali pengetesan ya, sehingga nanti setelah pengetesan apakah cukup sampai prototipe dan tes? Oh tidak, harus di pengetesan itu ada namanya iteration, harus berulang-ulang ya, Setelah iteration adalah berikutnya implementasi. Ada pertanyaan dari materi design thinking yang saya jelaskan? Tidak. Ya silakan. Itu kan kita di lalu ada ide gitu kan, bikin suatu prototype atau produk gitu. Terus kalau misalkan pas lagi tes produk itu, terus kayak ada kendala yang bikin kita sampai kayak kepikiran buat gimana kalau kita ganti produk aja. Itu gimana biar kita yakinin bahwa kita tetap stay aja di ide itu. Oke, good. Itu pertanyaan bagus ya. Ya emang manusia itu kan suka geser-geser ya. Gitu. Tapi benar, ketika seseorang mencoba, ketika dia udah punya ide yang bagus, ya, terus menerapkan pada sebuah prototype, gitu ya. Dan ketika prototype pas diuji itu ternyata ada yang kurang, berarti langkah yang terbaiknya bukan merubah ide baru, membuat ide baru, tapi prototype itu kita coba lengkapi dengan kekurangan yang tadi. Kayak contohnya tadi ya, troli kan, ini kan tidak dirubah konsepnya, tapi dia dirubah ke konsep yang lebih maju. Awalnya di Amerika tuh ada troli yang ternyata pas di tempat dorongnya itu ada ATM-nya, tempat bayarnya, jadi dia beda dengan gampang. Nah sekarang kalau di Indonesia dengan adanya sekarang sudah bisa belanja dari rumah, klik gria.com atau Alfamart atau Giant bisa sampai ke rumah, gitu ya. Atau kita mengakses pupuk. Ini nanti kalian bisa dampingi masyarakat petani di luar sana. Maksudnya di luar PU ya, bukan di luar negeri sana. Di luar sana nanti bagaimana sih bisa memperoleh akses semua kebutuhan yang masuk dalam sistem agrobisnis agar lebih cepat, mereka juga tidak dirugikan dan mereka juga lebih mudah. Setelah ini kan kalian tadi sudah banyak gambaran singkat tentang design thinking. Tugas kalian adalah saya kepingin kalian nanti membuat sebuah rencana bagaimana sih design thinkingnya untuk di dunia agribisnis. Komoditasnya bisa bebas ya, bisa padi, bisa palawija gitu ya, jangan sebut padi lah. Palawija, bisa perkebunan baik karet maupun sawit, atau mungkin juga perikanan atau perkebunan. Silakan ya kalian ya. Tugasnya kalian buat nanti
1 minggu cukup ya? Atau 1 hari? 1 minggu ya. Kira 1 hari cukup. Oke, 1 minggu tolong dari kalian dikerjakan, nanti siap presentasi ya. Personal atau individu atau kelompok? Oke. Kelompok ya, 1 kelompok 3 orang saja karena banyak orang nanti ada yang kerja dan yang tidak ya. Oke, jadi tugas kalian adalah nanti membuat pola design thinking untuk komoditas bisnis agribisnis ya, dan disiapkan dari sekarang. Minggu depan kita coba untuk presentasi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dari saya, cukup sekian. Saya cukupkan dulu, sampai ketemu minggu depan, jangan lupa tugasnya. Oke, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tetap semangat.